Udah, Oke. Kak. Oke, makasih. Oke. Oh ya, sebelum kita bahas pars ureternya, lebih baik kita bahas ini dulu ya, penyempitan. Ya, siapa tadi, Dek? Nah, oke, sebelum kita bahas pars ureternya, kita bahas dulu untuk penyempitan ureter, karena kayaknya lebih masuk kalau kita bahas penyempitan ureter dulu. Nah, jadi kan di ureter itu, dia itu memiliki tiga penyempitan. Yang pertama ada uretero-pelvico junction, kemudian ada mid ureter, serta yang terakhir ada uretero-vesico junction. Nah, jadi kalau uretero-pelvico junction, dia ini peralihan antara pelvis renalis ke ureter. Nah, yang ini kan yang udah kita bahas juga tadi, kalau pelvis renalis itu kan dia kan bentuknya tuh lebih besar, dia tuh diameternya lebih besar. Nah, jadi pada saat peralihan dari pelvis menyilang dari arteri dan juga vena iliaca communis. Nah, ini kan bagian ureter ini yang menyilang dari arteri dan vena iliaca communis, kita sebut juga dengan mid ureter. Nah, terus kalau untuk yang penyempitan yang ketiga, ada uretero-vesico junction. Nah, jadi uretero-vesico junction ini dia itu terletak pada saat ureter ini sudah mulai memasuki dari fasies posterior vesika urinaria. Maka disebut juga dengan uretero-vesico junction. Nah, terus di bagian yang terjadi penyempitan-penyempitan ini, nah itu dia itu sering kali terjadinya batu ureter. Nah, karena dia diameternya sempit, maka di sini tuh sering kali tuh terjadinya pengaporan, sehingga terjadinya terbentuk batu di tiga penyempitan tersebut. Nah, lalu Nah, kemudian kita bahas ya pars-pars ureternya. Yang pertama itu dia ada pars proksimal. Nah, jadi pars proksimal itu dimulai dari UPJ, yang mana ini dia merupakan singkatan dari uretero pelvico junction sampai ke crista iliaca, sampai dari os ileusnya di cristanya. Lalu kemudian kalau untuk vaskularisasinya, yang di proksimal itu dia akan diperdarahi oleh arteri renalis. Dan juga kalau untuk inervasinya, dia akan dipersarafi oleh plexus renalis. Nah, ini kalau untuk yang pars media, dia itu dimulai dari sacroiliaca joint inferior sampai ke sacroiliaca joint inferior. Nah, kalau untuk vaskularisasinya itu dia arteri testicularis jika pada laki-laki dan juga untuk pada perempuan yaitu arteri ovarika. Dan inervasinya itu dia adalah plexus testicularis ataupun plexus ovarika. Nah, kalau untuk yang distalnya itu dia itu dari untuk panjang ureter itu dia sepanjang 25 cm. Area
Bentar ya, Dek. Aku stop share dulu. Aku mau jelasin yang di modul sedikit. Nah, itu ureter dia akan berjalan ke bawah. Nanti dia itu berjalannya di depan ataupun di depan ujung dari prosesus transversus lumbalis setinggi dari VL1. Nah, nanti dia kemudian akan menyilang di artikulatio sacroiliaca. Kemudian nanti dia akan membelok ke spina ischiadica. Nah, jadi nanti kemudian dia akan membelok lagi ke medial menuju vesika urinaria. Nah, jadi ureter kita itu pada saat masuk ke vesika urinaria, dia akan sedikit mengalami pembelokan. Nah, ini tujuannya kenapa? Agar urin kita itu dia nggak naik kembali. Jadi supaya si urinnya itu dia langsung masuk ke dalam vesika urinaria kita. Nah, makanya itu juga mengapa pada saat ureter kita itu masuk ke dalam vesika urinaria, dia akan mengalami penyempitan tuh. Nah, jadi pada saat dia mengalami penyempitan, itu dikarenakan supaya urin kita itu terus masuk ke dalam vesika urinaria. Jadi dia urin kita itu tidak bisa balik lagi. Kecuali pasiennya itu bisa mengalami batu ginjal. Sorry, bukan batu ginjal, batu ureter. Nah, jadi kalau misalnya terjadinya penyumbatan dikarenakan batu di penyempitan tersebut, bisa jadi ureter kita itu bisa naik lagi dia masuk ke dalam ginjal. Nah, nantinya tuh ginjal kita itu bisa terjadi kerusakan sel dikarenakan dia tidak bisa mengeluarkan ginjalnya ke kandung kemih dikarenakan ada penumpukan batu di ureternya. Itu. Oke. Stop share lagi. Dek, suaraku kedengaran nggak? Oke. Kita masuk ke vesika urinaria. Nah, kalau untuk vesika urinaria itu, dia itu letaknya di belakang os pubis. Dan dia juga terletak di dalam rongga pelvis. Nah, kalau pada wanita, di belakang dari vesika urinaria itu ada uterus. Nah, lalu kemudian vesika urinaria ini, dia itu berfungsi menampung urin sebanyak 500 ml. Nah, akan tapi pada saat kita mulai mengeluarkan urin, nggak mesti 500 ml kok. Mungkin kurang dari 500 ml itu kita sudah mulai ada rasa ingin berkemih gitu. Nah, lalu kemudian kan tadi kayak aku bilang kalau vesika urinaria itu dia kan terletak di rongga pelvis. Nah, jadi pada saat kosong semua permukaan vesika urinaria ini dia terletak di dalam rongga pelvis. Nah, pada saat si vesika urinaria ini mulai terisi, nah nanti si vesika urinaria ini sudah mulai sedikit masuk ke dalam regio hipogastrika. Nah, terus kalau untuk kita bahas yang bentuk, kalau misalnya vesika urinaria kita itu masih kosong, itu dia akan berbentuk seperti piramid. Nah, jadi dia itu punya apex dan juga basis. Nah, dan dia juga punya dua fasies, yaitu fasies superior. Nah, yang ini fasies superior. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ini kalau bentuk dari depan, kalau ini bentuk dari sampingnya. Fasies superior itu dia yang ini. Kemudian dia juga punya fasies inferolateralis. Nah, inferolateralis, dia tuh yang ini. Nah, terus tadi yang kayak aku bilang, dia kan punya apex dan juga basis. Nah, apexnya itu dia mengarah ke arah depan. Di sini nih. Nah, jadi kan di depan ini nanti ada simplicis pubis. Nah, jadi kalau kalian lihat preparat dari samping, kalau misalnya bagian vesika urinaria yang dekat dengan tulang simplicis pubis, nah itulah dia apexnya. Nah, sedangkan basisnya dia itu di sini, di belakang. Makanya basis ini disebut juga dengan fasies posterior. Nah, terus kan tadi aku bilang apexnya itu kan menghadap ke arah depan kan.
di belakang, di pinggir atas dari simplicis pubis. Nah, jadi nanti si apex ini dia akan dihubungkan oleh umbilicus ataupun pusat. Nah, jadi nanti dia itu akan dihubungkan ke pusat melalui sebuah ligamen, yaitu kita sebut juga ligamentum umbilicale medianum. Nah, terus kalau untuk basisnya ataupun facies posteriornya itu dia menghadap ke arah posterior, yang mana dia juga berbentuk seperti segitiga. Nah, terus di bagian basisnya ataupun fundus, bisa kita bilang basis, mau kita bilang fundus juga bisa, mau kita bilang facies posterior juga bisa. Nah, jadi di sudut superolateral, nah ini dia superolateral, ini dia tempat merupakan muara dari ureternya. Di sini. Nah, terus kalau untuk sudut inferior dari fundusnya itu, dia ini tempat muara dari, bukan tempat muara, tempat asal dari uretra. Nah, inilah dia uretranya. Nah, terus di vesika urinaria kita itu, dia juga memiliki kolom. Nah, kolom itu yang mana? Kolom itu yang ini. Nah, yang ini, dia ini kolom nih. Nah, jadi kolom vesika itu dia terletak di inferior, yang mana dia juga dipertahankan oleh ligamen. Kalau misalnya pada wanita dipertahankan oleh ligamentum pubovesicales, yang mana ligamentum ini dia itu terbentang dari simplicis pubis ke vesika urinaria. Lebih tepatnya itu di kolom vesikanya. Nah, sedangkan kalau pada pria dia itu akan difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Nah, jadi puboprostaticum itu dia ligamen yang terbentang dari simplicis pubis ke prostat. Nah, jadi kalau pada pria itu ini kan kolomnya nih. Nah, pada pria itu kolom vesika itu dia tuh diliputi dari glandula prostat. Glandula prostat itu yang mana? Dia itu yang ini. Ini dia glandula prostat. Nah, makanya dia difiksasi oleh puboprostaticum. Karena si ligamen puboprostaticum itu dia dari simplicis pubis langsung melekat ke prostat, karena prostat itu dekat dengan dari kolom vesika. Dia di distal dari kolom vesikanya. Nah, terus kalau untuk lapisan vesika dia itu terbagi menjadi 3. Ada tunica serosa, ini dari luar ke dalam ya. Tunica serosa, tunica muscularis, ataupun kalau untuk tunica muscularis pada vesika itu kita sebut juga dengan musculus detrusor. Nah, sama yang terakhir ada tunica mucosa. Nah, jadi ini lapisan-lapisannya. Ini kan tunica serosa, ini tunica muscularis, kemudian ini ada tunica mucosa. Nah, terus kalau untuk yang muscularis ini, dia kan terdiri dari detrusor kan, musculus detrusor. Nah, jadi musculus detrusor ini, dia itu terbagi menjadi 3 lapis. Nah, nantinya musculus detrusor ini, dia akan mengalami di kolom vesike, dia itu akan mengalami penebalan ataupun mengalami sirkular. Nah, jadi penebalan ataupun sirkular dari musculus detrusor ini, dia itu akan membentuk musculus yang disebut juga dengan musculus sphincter vesicae. Nah, yang ini. Ini yang musculus sphincter vesicae, yang mana ini dia merupakan terjadi penebalan dari musculus detrusor. Ataupun nama lainnya itu kita sebut juga dengan musculus sphincter uretra interna. Jadi sama aja ya kalau kalian lihat sphincter vesicae sama kayak sphincter uretra interna. Itu sama aja. Nah, terus kalau yang terakhir ada tunica mucosa. Masih ingat nggak kalau tunica mucosa dari vesika urinaria itu dia dilapisi oleh epitel apa? Masih ingat? Transisional, Kak. Ya benar, dia akan dilapisi oleh epitel transisional. Nah, jadi pada saat vesika urinaria kita itu kosong, nah jadi dia akan epitelnya itu berbentuk epitel silindris. Nah, jadi pada saat sudah mulai terisi dengan urin, nanti dia akan mengalami penipisan, nanti dia akan menjadi epitel kuboid rendah ataupun squamous simplex. Nah, terus kita bahas ini paling penting yaitu trigonum vesicae. Nah, jadi penyusun dari trigonum vesicae itu ada ostium uretra dextra, kemudian ada ostium uretra sinistra, sama plica interureterica. Nah, jadi kan kalau kita tahu ostium itu kan kayak apa ya, kayak cincin gitu ya, kayak lubang, kayak
tempat masuknya gitu. Nah, inilah dia ostium uretra dextra dan juga ostium uretra sinistra. Nah, jadi disinilah tempat muara dari ureter. Nah, terus penyusun trigonum vesicae itu ada plica interureterica. Ureterica, sorry, plica interureterica. Nah, jadi plica interureterica ini dia itu merupakan rigi muskular yang berjalan dari muara ureter yang satu ke ureter yang lainnya. Jadi ini kan ada orificium ureter dextra dan juga orificium ureter sinistra. Nah, jadi terdapat rigi muskular yang terbentang di antara keduanya. Nah, jadi rigi muskular itulah kita sebut juga dengan plica interureterica. Nah, ini aku harap juga kalian hafal ya, karena trigonum vesicae ini sering juga ditanya di tentamen. Nah, terus kalau untuk vaskularisasinya diperdarahi oleh arteri vesikalis superior dan inferior yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Nah, terus untuk persarafannya dia dipersarafi oleh nervus hypogastricus inferior. Oh ya, kalau untuk venanya itu dia diperdarahi oleh plexus venosus vesicalis ataupun plexus prostaticus. Nah, kalau pada wanita itu plexus venosus vesicalis, kalau misalnya pada pria plexus prostaticus. Nah, yang mana nanti plexus venosus ini dia akan bercabang ke vena iliaca interna. Oke. Oh iya, kalau di PPT ini uretra ini agak ini kayak kurang lengkap gitu dijelasinnya. Oke, kalau untuk uretra ini aku jelasin di modul aja ya. Nah, oke, kita bahas untuk uretra. Nah, uretra ini dia merupakan tabung kecil yang keluar dari vesika urinaria. Yang mana nanti dari vesika urinaria dia akan mengeluarkan urin sampai ke permukaan luar. Nah, yang mana dari uretra itu pada permukaan luar kita sebut juga dengan ostium uretra. Nah, jadi kalau uretra itu dia beda-beda pada pria dan juga wanita. Jadi kita bahas dulu untuk yang uretra pada pria ataupun kita sebut juga dengan uretra maskulina. Nah, jadi kalau untuk uretra maskulina panjangnya itu kurang lebih 8 inci ataupun 20 cm. Nah, dia itu terbentang dari kolum vesicae sampai ke meatus externus di glans penis. Ataupun nama lainnya orificium uretra externa, sama aja ya, kayak meatus ataupun orificium uretra externa itu sama aja. Nah, jadi kalau misalnya pada pria, dia itu terbagi menjadi 3 pars. Ada pars prostatica, kemudian ada pars membranacea, sama pars spongiosa. Oke, kita bahas dulu pars prostatica. Nah, mengapa dia ini dibilangnya pars prostatica? Karena uretra ini dilingkupi oleh glandula prostat. Glandula prostat itu yang ini. Nah, makanya dia disebut juga dengan uretra pars prostatica. Nah, jadi di uretra pars prostatica ini, dia ini merupakan bagian uretra yang terlebar dibandingkan pars lainnya. Nah, dan dia panjangnya itu 1,25 inci ataupun sekitar 3 cm. Dan dia itu terbentang dimulai dari kolum vesicae. Nah, jadi kalau untuk pars uretra yang paling proksimal itu dia adalah uretra pars prostatica. Terus
pada dinding posteriornya itu dia terdapat sebuah peninggian longitudinal yang mana disebut juga dengan crista uretralis. Nah, crista uretralis itu yang mana? Dia tuh yang ini. Ini agak pecah dikit gambarnya. Kalau kalian lihat di modul kan, yang di bagian peninggian ini, yang kayak bergini-gini, nah kita sebut juga dengan crista uretralis. Nah, terus kalau pada setiap sisi kristanya itu kita sebut juga dengan sinus prostaticus. Nah, ini yang agak sedikit melebar ini kita sebut juga dengan sinus prostaticus. Kan sinus itu kan kalau kita tahu dia seperti ruangan kosong kan. Nah, terus nanti dia di sini pada puncak krista pubica itu dia terdapat cekungan yang disebut juga dengan utriculus prostaticus. Utriculus prostaticus itu dia ini. Yang titik tengah ini. Jadi nanti di uretra pars prostatica ini di bagian dinding posterior dia akan mengalami cekungan. Nah, jadi di cekungannya itu dia terdapat utriculus prostaticus. Nah, terus di sisi kiri dan kanan utriculus prostaticus tuh dia terdapat muara dari sebuah ductus disebut juga dengan muara ductus ejaculatorius. Di sini muara yang titik 2 nih. Nah, kalau untuk jadi tadi kan di sini kan aku bilang ada cekungan gitu kan. Nah, di atas cekungan ini dia ada krista yang mana kita sebut juga dengan krista uretralis. Nah, terus untuk pars membranacea, pars membranacea itu dia kurang lebih sepanjang 0,5 inci. Hah, satu. Jadi ada yang salah nih modulnya. Pokoknya dia 0,5 inci. Kemudian dia itu dikelilingi oleh musculus sphincter uretra. Nah, ini dia pars membranacea. Ini nih. Nah, jadi di samping-sampingnya ini dia itu dikelilingi oleh musculus sphincter uretra externa. Kalau yang interna itu kan dia di sini, dia itu di kolum vesicae, itu yang interna. Kalau misalnya yang eksterna dia itu di sini, yaitu dia berada di sekitar uretra pars membranacea. Nah, jadi kalau untuk uretra pars membranacea ini dia itu merupakan bagian yang terpendek dibandingkan uretra pars lainnya. Terus ada pars yang ketiga yaitu pars spongiosa. Nah, dia ini panjangnya itu kurang lebih 6 inci. Nah, yang mana dia ini dikelilingi oleh jaringan erektil. Yang mana jaringan erektil itu dia terdiri dari bulbus dan juga corpus spongiosum penis. Nah, jadi ini aku nggak bahas sekali begitu dalam, nanti aku bahasnya pada saat kita udah masuk ke blok genital. Nah, terus di pars spongiosa ini, muara yang paling distalnya ini, di sini, dia terdapat sebuah struktur yang mana disebut juga dengan meatus uretra externus. Nah, yang mana meatus uretra externus ini dia ini merupakan bagian tersempit dari semua uretra. Nah, di sini dari ujung ini disebut juga dengan meatus uretra externus. Nah, jadi bagian uretra yang terletak di glans penis dia akan melebar disebut juga dengan ataupun fossa navicularis. Dan jadi di bagian yang di atas mungkin aku di bagian uretra ini nggak begitu bahas dalam kali karena ini udah lumayan masuk ke blok genital. Nah, terus ada terus kita bahas uretra feminina. Kalau untuk uretra feminina itu dia itu panjangnya sekitar 1,5 inci ataupun 3,8 cm. Nah, dia itu terbentang dari kolom vesica urinaria sampai ke meatus uretra externus. Sorry. Oke, bentar ya, di sini nggak ada nih uretra femininanya.
Dek, ini udah nampak belum, Dek? Belum. Oke. Ini udah nggak banyak lagi nih. Ntar ya. Nah, jadi ini dia kalau untuk gambaran dari uretra feminina ataupun pada wanita. Jadi dia emang sedikit berbeda kan dibandingkan sama yang laki-laki tadi. Kalau yang laki-laki tadi dia lebih panjang uretranya. Sedangkan kalau pada wanita dia itu sedikit lebih pendek. Nah, maka dari itu kenapa wanita itu dia tuh paling sering mengalami infeksi pada uretranya karena dia paling pendek gitu. Nah, jadi kalau misalnya makin pendek jadi dia otomatis untuk risiko dia terkena ataupun terkontak dengan kuman-kuman tuh dia lebih mudah dibandingkan pada laki-laki gitu. Hmm. Nah, mungkin kalau untuk uretra feminina itu kalau di modul ini uretra feminina nih kayak lebih dibahas ke ini ke apa bab genitalia wanita. Ya, Dek, ini kalian belajar-belajar lagi, Dek, ya. Soalnya aku nih juga kurang kali persiapannya. Jadi aku cuma bisa jelasin seadanya dan juga bahannya pun juga seadanya. Oh ya, tadi aku juga lupa jelasin terkait dengan musculus sphincter. Nah, jadi kan tadi kan aku juga udah bahas kan kalau sphincter uretra, musculus sphincter uretra itu dia terbagi menjadi dua. Ada musculus sphincter uretra yang interna sama musculus sphincter uretra yang eksterna di sini. Nah, jadi kalau untuk yang interna itu kalau musculus sphincter uretra yang interna dia ini bersifat eh involunteer. Jadi dia kerja ototnya ini tidak sadar. Nah, yang mana kalau misalnya musculus sphincter uretra interna ini dia itu dipersarafi oleh saraf-saraf otonom. Nah, kan kalau saraf-saraf otonom tuh dia kan di mana kerjanya itu kan di bawah kesadaran kita yaitu dia kerjanya involunteer. Nah, terus kalau misalnya saraf simpatis kalau misalnya dipengaruhi saraf simpatis nanti si otot-otot ini dia akan berkontraksi supaya vesika di dalam supaya urin dalam vesika urinaria ini tidak disalurkan dulu ke dalam uretra. Nah, terus kalau misalnya dipersarafi oleh saraf parasimpatik barulah nanti dia si komponen otot ini akan mengalami relaksasi yaitu si urinnya itu akan keluar menuju ke menuju ke uretra. Nah, terus kalau misalnya sphincter interna itu dia terdiri dari otot polos. Yang mana otot polos itu kan kerjanya kan involunteer. Berbeda dengan musculus sphincter externa. Dia itu tersusun dari otot yang lurik ataupun otot rangka. Yang mana otot rangka itu kan seperti kita ketahui dia tuh bekerja di bawah kesadaran kita ataupun dia bekerja volunteer. Nah, terus kalau misalnya otot sphincter eksterna ini dia itu dipersarafi oleh saraf somatik. Nah, jadi nanti kalau misalnya vesika urinaria kita ini udah penuh, nah jadi nanti saraf somatik yang di otot ini dia akan kirim sinyal ke otak bahwa bahwa nih vesika urinaria udah penuh nih. Ini berarti udah saatnya untuk berkemih gitu. Nah, jadi mengapa juga kayak Tuhan kita tuh menciptakan kalau misalnya sphincter eksterna ini terdiri dari otot lurik. Nah, jadi kalau misalnya terdiri dari otot lurik itu kan dia kan volunteer tuh. Nah, jadi kita tuh gak langsung keluar urinnya. Jadi kita masih bisa tahan dulu untuk apa gitu, untuk mau cari kamar mandi atau kita mau ngantri ya. Jadi kita masih bisa tahan. Makanya lah diberikan kontrol dari otot ini yaitu otot lurik, yaitu yang mana dia bekerja secara volunteer. Oke, mungkin bimbingan malam ini sekian aja dari aku. Ada yang mau ditanyain, Dek?
Dek, kalian baca-baca lagi deh ya, karena nih aku nggak bisa maksimal kali nih ngajarin kalian, karena punya agak dadakan sedikit. Oke, Dek, ada yang mau ditanyain deh atau nggak kurang ngerti? Kak, Oh iya, siapa? beda orifisium sama ostium apa, Kak? Oh, itu dia sama aja, itu sinonimnya kok. Orifisium, ostium sama. Eh, gimana Dek? Pak terjawab Dek? Iya, Kak, makasih. Oke. Yang penting tahu aja definisi dari ostium itu apa. Kan ostium itu kan kalau kita tahu kayak cincin kan, ataupun kita sebut juga kayak lubangnya gitu. Lubang masuknya gitu. Ada yang mau ditanyain nggak Dek? Ini juga Zoom-nya udah mau habis nih. Oke, aku anggap nggak ada yang nanya. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya mau nanya hal-hal yang lain boleh ya, PC aja aku ya nggak apa-apa. Oke, makasih semuanya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Sama-sama. Maaf ya, agak kurang maksimal nih. Ya, nggak apa-apa, Kak. Banyak, Kak.